Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iksan Maulana. Saya seorang mahasiswa kehutanan di Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perbanyakan tanaman secara vegetatif. Oke, kita langsung saja. Perbanyakan tanaman secara vegetatif disebut juga reproduksi aseksual, karena cara tumbuhan berkembang biak yang tidak melalui proses perkawinan. Perkembangan biakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan ada ikut campur tangan manusia. Baiklah, kita akan mulai membahas dari vegetatif alami. Dalam vegetatif alami, terdapat 9 jenis cara vegetasi, dimulai dari vegetasi secara spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas, tunas adventif, dan membelah diri. Kita akan membahas terlebih dahulu cara vegetasi menggunakan spora. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu spora. Inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Spora terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok, barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Contohnya berupa tanaman pakis dan lumut. Akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tanaman yang bervegetasi melalui akar tinggal adalah seperti jahe dan kunyit. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar, tumbuh akar serabut. Batang yang tumbuh di bawah tanah menggelembung dan berair. Memiliki sisik-sisik daun, berfungsi sebagai cadangan makanan. Memiliki tunas samping yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Adalah seperti bawang merah dan bawang bombay. Umbi batang. Pada bagian umbi batang, batang yang tumbuh di bawah tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi itu pula yang menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas pada permukaan umbi batang tersebut. Contoh tanamannya adalah umbi jalar dan kentang. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh dan membesar karena berisi cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contoh tanamannya berupa wortel dan bengkoang. Geragih. Geragih atau stolon merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Contoh tanaman ini berupa stroberi,
suket teki, dan pegagan. Tunas. Tunas biasanya muncul pada tanaman yang sudah dewasa atau dikategorikan tanaman yang sudah tua. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga atau calon buah. Contoh tanamannya berupa pisang dan bambu. Ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun, atau tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Bisa dari akar dan juga bisa dari daun. Contoh tunas dari akar bisa berupa sukun, dan contoh dari tunas dari daun bisa berupa cocor bebek. Contoh tanamannya yaitu berupa tadi sukun dan cocor bebek. Kita akan masuk ke vegetatif alami dengan cara membelah diri. Yang dimaksud dari membelah diri adalah di mana dari satu individu membelah menjadi dua, lalu dua menjadi 4, dan 4 menjadi 8, dan seterusnya. Contoh dari tumbuhan ini berupa ganggang hijau. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke vegetatif buatan. Dalam vegetatif buatan ini terbagi menjadi 5 cara, yaitu yang pertama ada cangkok, kedua stek, ketiga okulasi, keempat kopulasi, dan kelima merunduk. Kita bahas dulu yang pertama adalah vegetasi buatan dengan metode cangkok. Mencangkok itu merupakan teknik perbanyakan dengan cara mengupas kulit batang lalu dibalut dengan tanah agar batang tadi bisa memiliki akar. Tahap-tahap dalam mencangkok. Yang pertama, pengupasan kulit batang dan kambium secara melingkar, seperti pada gambar. Lalu yang kedua, siapkan plastik dan masukkan tanah ke dalam plastik. Kemudian, buka kantong plastik tersebut dengan cara dibelah. Lalu, cabang yang telah dikupas dimasukkan ke dalam plastik yang berisi tanah. Dan setelah dimasukkan, lalu ikat dengan kencang hasil cangkokan tersebut. Ini dia kalau dilihat secara ringkas dari proses atau langkah-langkah dalam pencangkokan. Perlu diingat bahwa tidak semua tumbuhan bisa dicangkok, hanya tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan, contohnya jeruk, belimbing, nangka, dan lain-lain. Dalam metode cangkok ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang keunggulan dari metode cangkok sebagai berikut. Keunggulan dari metode cangkok yaitu tanaman hasil cangkokan lebih cepat berubah. Yang kedua, batang tidak terlalu tinggi dan sifat tanaman hasil cangkokan sama persis dengan induknya. Lalu kelemahan dari metode ini adalah tumbuhan hasil cangkokan kurang kokoh karena perakarannya dangkal dan tingkat kematian pada cangkokan lebih tinggi. Selanjutnya ada stek. Stek adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru terlebih dahulu. Stek bisa dibedakan menjadi
3 macam, yaitu yang pertama stek tangkai. Yang contoh tanaman dari stek tangkai berupa kembang sepatu, mawar, dan lain-lain. Ada juga stek batang yang contoh tanamannya berupa singkong, tugu sirih, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada juga stek daun yang contoh dari tanamannya berupa cocor bebek, begonia, sansevieria, dan lain-lain. Berikut adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan metode stek. Okulasi atau yang disebut juga menempel, di mana kita menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga. Contoh tumbuhan yang bisa diokulasi berupa mangga, alpukat, serta belimbing. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Berikut cara dari okulasi. Ada kopulasi. Cara kopulasi atau yang biasa disebut dengan cara menyambung, yaitu cara yang menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan kopulasi adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Berikut ada tahap-tahap metode kopulasi. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga, misalnya tomat dengan terong, atau singkong karet dengan singkong biasa, atau juga yang lainnya. Vegetatif buatan dengan cara merunduk. Merunduk merupakan proses perkembangbiakan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Cara merunduk ini dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya berupa kangkung, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain.